Jangan lo usir juga. Dia kan punya pintu tobat juga, bro. Walaupun kita sebel, lu dulu ngeledek gua lo. Sekarang udah ketahuan 99 tambah 99 berapa. Terus sekarang kok jadi check and balance. Kok Bonatua juga sendirian ya gitu. Ada orang-orang lain yang disiplin ilmunya sama mikir sama dia. Ada, tapi mungkin keberaniannya nggak ada. Gitu. Makanya kita kan nggak perlu orang penakut. Untuk membawa seseorang ke depan pengadilan, penyidik hanya perlu 2 bukti. Ini buktinya udah seabrek nih. Di bukunya Tipa tuh 700 halaman tuh. Apalagi kurangnya. Ya kan? That's part of the life, man. You make a choice. Lu mau milih di mana gitu. Tapi kalau suatu saat orang itu bertobat, masuk di barisan kita, ikut di ruangan ini, jangan lo usir juga. Dia kan punya pintu tobat juga, bro. Walaupun kita sebel, lu dulu ngeledek gua lo. Sekarang udah ketahuan 99 tambah 99 berapa. Terus sekarang kok jadi check and balance. Jadi teman-teman juga saya minta Roy, kemudian Tipa, terus Rismon, ketika orang men-check and balance, nggak usah ragu di situ dan mereka pun kok makin hari sebenarnya makin tinggi. Gue bingung juga ini, bukan makin takut dia juga. Orang makin banyak gitu. Jadi maksud saya, ketika kemudian ada orang yang mengatakan bahwa yang tadi saya katakan salah satu syarat pemberantasan korupsi dan transparan, which is kita terima kasih kepada Komisi Informasi Pusat sudah mendorong harapannya nanti mendorong supaya orang transparan. Terus kemudian akuntabel, yang paling sulit kan konflik of interest. Nah, orang-orang yang membuka pintu hatinya, tapi dia nggak mau transparan, nggak mau nerima transparan yang dilakukan gitu, terus kemudian malah konflik. Konflik dalam arti, ya ini kan semua kalau konflik itu kan tentunya ada sebabnya, karena ideologi. Kalau dalam bahasa intelijen itu konflik itu pertama itu disebutnya it's about money, ideologi, compromise atau ego. Ada orang tuh karena egonya dia udah ini mas, nggak mau beralih gitu. Jadi makanya disebutnya teorinya itu Mike Nietzsche itu kan, money, ideologi, compromise, ego. Jadi dia nggak karena uang. Ada juga, jangan salah, jangan kita tuduh semua. Dia nggak karena, tapi memang egonya aja udah mentok. Gitu. Tapi biasanya untuk skala Indonesia tetap depannya M dulu, money dulu gitu. Biasanya gitu. Arabnya baru itu ya? Baru di situ, baru di situ. Jadi bro ya, persoalan ini kan sebenarnya sederhana. Kalau kita bicara tentang good governance, kan transparansi saja kan. Tetapi kenapa kemudian barang yang sederhana ini kemudian diputar-putar kemudian menjadi sulit? Padahal kalau kita lihat ijazahnya misalnya ya, kan ijazah itu kan walaupun di fotokopi nggak berubah letaknya. Yang pagi yang berubah warnanya doang. Yang pagi diserahkan sama semua. Iya, kan semua sama. Yang diserahkan KPU sama, kemudian KPU DKI sama, kemudian yang ditunjukkan Barreskrim sama, yang diupload Dian Sandi sama, oleh Sigit Sunarto sama. Yang berbeda kan cuma kualitas fotokopian dan beberapa informasi yang ditutupi. Tapi kan itu dari sebuah pola yang sama. Nah, pola itu kan sudah diteliti oleh Roy Rismon dan Dr. Tipa dengan kesimpulan 99,9% palsu. Nah, sebagai mantan penegak hukum, ya kan, masa Anda tidak tergerak untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ketika bukti ini sudah sangat nyata begitu? Padahal ketika Anda di Komisi Pemberantasan Korupsi kadang-kadang kan membongkar kasus korupsi agak berat. Karena nyari buktinya lebih sulit. Ya kan, bener kan? Ini Michael kan mabuk gua kan? Iya, ini di depan mata. Coba, kenapa ada penegak hukum yang mau menghindar seperti itu? Menurut pengalaman saya. Pengalaman Anda. Jangan-jangan Anda diintervensi juga dulu kan? Iya, itu makanya saya bilang itu konflik of interest. Konflik of interest. Ketika kemudian sejumlah fakta yang sangat transparan, kemudian itu tidak ditindaklanjuti dengan proses kalau di KUHP itu penyidikan dan penuntutan, itu yang menjadi pertanyaan kita ketika kemudian Bambang Tri yang sudah memulainya itu malah dipersekusi kan gitu kan. Nah, itulah sebabnya pertanyaannya kembali lagi,
semua institusi yang harus bekerja untuk mengawasi ini, mereka tidak pada fungsinya. Kalau kami kan isunya pintu korupsi. Ya, kita kemarin udah hadir di apa namanya, di kaitan dengan palsu ini kan ada kaitan yang perilaku korup kan. Ya, kemudian Baidila sudah lapor, ada Gladiator kemarin, Mas Roy juga hadir. Nah, itu kan bagian dari itu. Tapi kemudian kalau kita kembali yang lebih sifatnya administratif seperti dilakukan oleh Bu Natua, sekarang kita bertanya, kok Bu Natua juga sendirian ya gitu. Ada orang-orang lain yang disiplin ilmunya sama, mikir sama dia. Ada, tapi mungkin keberaniannya nggak ada. Gitu. Makanya kita kan nggak perlu orang penakut. Makanya kalau di KPK itu kita selalu bicara 9 nilai. Lu harus jujur, lu harus peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Ada orang sederhana, penakut, nggak perlu. Ya, ada orang jujur tapi penakut. Gitu. Makanya 9 nilai itu harus kita pegang. Jadi harus satu paket. Orang-orang yang jujur, peduli, Bu Natua peduli, mandiri, dia mandiri sendiri. Gua tanya kemarin ke Solo nggak dibayarin, malah mesen tanah pagi-pagi bangun. Ya kan? Dia disiplin, dia bikin. Pagi demi dia loh. Ya kan, disiplin. Berani. Lain saya nggak mau. Ya kan? Jadi makanya saya bilang nilai-nilai itu yang dirusak selama 10 tahun belakangan ini. Nilai itu sebenarnya yang kita jualkan. Saya selalu mengatakan berulang-ulang, lu cek aja website di pemerintahan, pasti itu ada yang namanya 9 nilai anti korupsi. Ada bro, ditulisnya sumbernya KPK, dijalankan kagak. Apa deh? Ya, tapi sekali lagi kan sebagai penegak hukum, kan tadi saya katakan mantan penegak hukum, kan ini kan hal yang jelas kan. Ya. Kalau kita bicara tentang hak masyarakat, saya pun siapapun di sini ingin tahu kan kepastian bahwa ijazah ini palsu atau tidak. Tentu berdasarkan sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi kan pintu atau jalan ke arah sana sudah dihapus, sudah dihilangkan untuk sementara ya oleh penegak hukum. Padahal instead of misalnya membidik, memenjarakan RRT misalnya, kan itu dulu yang harus diselesaikan. Kenapa masalah pokoknya nggak pernah diselesaikan atau tidak mau diselesaikan sebagai penegak hukum? Ya itu kembali lagi. Makanya kita disebut ya, cara kita menegakkan hukum itu dari 1 sampai 100, kita itu hanya dapat 40. Sedih nggak tuh? Cara lu menegakkan hukum bro, lu dapat nilainya itu 40. Cara lu melaksanakan demokrasi, lu dapatnya 22. Kalau lu ngerti demokrasi, itu DPR itu nggak mesti nyembah-nyembah nih, Roy sama Tipa ke sono. Kayaknya nggak tahu tuh jendelanya dibuka lebar-lebar kemarin itu, cuman nggak semua fraksi berani kan? Harus semua fraksi. Baru secuil fraksi. Iya, karena memang secara lu menjalankan demokrasi, lu nilainya 22 bro. Indeks persepsi korupsi lu 37, hanya 3 poin di bawah Nepal. Ya, aja Nepal itu kan 34, lu 37. Jadi maksud saya, bukan berarti kemudian kita iyalah, kalau istilah presiden itu, gua kan udah lama di Indonesia, gua juga udah tahu perilaku lu semua. Tapi kenapa nggak dirubah perilaku itu? Hari ini kan ada gambaran bahwa sebenarnya Pak Prabowo tidak nilai terlalu serius. Kalau menurut teman dari UGM itu kan dinilainya dapatnya 5 dia pemberantasan korupsi. Apa yang kita kerjakan hari ini kan perilaku korup semuanya. Iya nggak? Yang kita kerjakan ini perilaku korup yang kemudian kalau tidak diselesaikan itu akan berlanjut dan negara menjadi rugi. Pertanyaannya kembali lagi, kenapa ini lambat? Kan saya udah bilang di bagian depan. Untuk membawa seseorang ke depan pengadilan, penyidik hanya perlu 2 bukti. Ini buktinya udah seabrek nih. Di bukunya Tipa tuh 700 halaman tuh. Apalagi kurangnya. Ya kan? Nah, jadi maksud saya, kembali lagi, apakah ini kemudian kita masih masuk di kemunafikan ini, kemudian kepenjilatan ini gitu ya, atau apalagi sebelumnya itu, kalau istilahnya Johnson itu apa tuh? Ya kan? Apakah kita mau di situ atau enggak gitu? Nah, jadi makanya saya katakan kembali lagi, mari kita sama-sama orang-orang berjiwa besar bersatu, gak mesti juga kita harus merusak barang, kita hadir saja untuk kemudian sama-sama mendorong pertumbuhan ini gitu. Oke, ya itu dulu. Kita masuk dulu sobat sekalian, mudah-mudahan lancar ya.